Pernahkah Anda mengalami perasaan seolah-olah Anda telah dihapus dari kehidupan seseorang, diabaikan, dikecualikan, atau sekadar terlupakan tanpa penjelasan dan tanpa penutupan? Anda mungkin telah menganalisis setiap percakapan dan tindakan, berusaha memahami kesalahan apa yang mungkin telah Anda lakukan, namun balasan yang Anda terima hanyalah keheningan. Keheningan tersebut dapat terasa menyakitkan dengan cara yang tak terduga, karena pihak lain tidak memberikan tuduhan, tanggapan, atau penjelasan. Mereka hanya mengabaikan Anda. Di era di mana konektivitas menjadi hal yang umum, menghilang dari kehidupan seseorang kini dapat dilakukan dengan hanya satu klik. Ketika situasi ini terjadi, ketika seseorang pergi tanpa memberikan penjelasan, luka yang tidak terlihat pun terbuka. Ketakutan akan ketidakpentingan, meskipun hanya dianggap cukup baik, mendorong kita untuk berbicara lebih keras. Namun, bagaimana jika saya menyampaikan kepada Anda bahwa keheningan tersebut dapat menyampaikan sesuatu yang jauh lebih berarti? Hari ini, Anda akan mempelajari langkah-langkah yang dapat diambil ketika Anda diabaikan atau ditinggalkan. Mari kita telaah 7 pelajaran dari filsafat Stoik yang telah membantu banyak orang selama lebih dari 2000 tahun dalam mengubah penolakan menjadi kekuatan. Anda akan memahami cara untuk berhenti menafsirkan keheningan sebagai serangan. Bagaimana membangun kembali harga diri Anda meskipun tidak ada orang lain yang memvalidasi Anda, serta bagaimana mengubah setiap jarak menjadi ruang subur untuk pertumbuhan pribadi Anda. Epictetus, yang lahir sebagai budak dan mengalami kehilangan segalanya, menyatakan, "Bukan peristiwa-peristiwa itu yang menyakiti kita, tetapi penilaian yang kita buat terhadapnya." Seneca, yang pernah dikhianati oleh teman-temannya dan diasingkan, menulis, "Kita lebih menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan." Sementara itu, Marcus Aurelius, kaisar Roma yang dikhianati oleh orang-orang terdekatnya, memilih untuk menanggapi situasi dengan ketenangan, karena ia memahami bahwa kebahagiaan hidup kita tergantung pada kualitas pikiran kita. Jika individu-individu ini dapat menemukan ketenangan di tengah kerugian, konflik, dan keheningan yang jauh lebih besar daripada yang Anda alami, mengapa Anda tidak bisa mencapainya? Namun, untuk mencapai hal tersebut, Anda memerlukan perspektif yang baru. Anda perlu mengalihkan fokus, dan saya jamin, pelajaran terakhir dalam presentasi ini mungkin akan mengubah cara Anda memandang penolakan selamanya. Sebelum saya melanjutkan, izinkan saya mengajukan 2 pertanyaan kepada Anda. Pertama, jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silakan berikan komentar, bagikan, dan berlangganan saluran ini. 1. Diam bukan berarti penolakan, melainkan sebuah cermin yang memantulkan realitas yang lebih dalam. Ada semacam rasa sakit yang tidak terucapkan, yang tidak menyakiti secara fisik, tetapi menggerogoti jiwa, menyerap semua energi positif yang ada dari dalam diri kita. Ini adalah rasa sakit yang muncul akibat pengabaian. Ketika seseorang menjauh tanpa memberikan penjelasan yang jelas, ketika pesan yang kita kirimkan tidak mendapatkan balasan, dan ketika keheningan menggantikan ikatan yang dulunya begitu kuat, saat itulah pikiran kita mulai membangun badai emosi yang tak tertahankan. Pada hari pertama, kita berusaha untuk merasionalisasi keadaan, mencoba mencari alasan, dan mungkin mulai menyalahkan diri sendiri atas apa yang terjadi. Ketika kita menyadari situasi ini, kita terjebak dalam narasi di mana semua pikiran berputar di sekitar satu pertanyaan yang tak terjawab. Apa kesalahan yang telah saya buat? Dan disinilah letak kesalahannya. Karena keheningan dari orang lain hanyalah itu, sebuah ruang kosong yang kita isi dengan berbagai asumsi dan ketakutan. Seneca pernah mengungkapkan bahwa kita lebih menderita dalam imajinasi kita daripada dalam kenyataan itu sendiri. Dan inilah yang sebenarnya terjadi ketika kita menciptakan makna yang tidak ada, mengisi kekosongan dengan ketakutan lama yang kita bawa, dengan asumsi-asumsi yang membuat kita merasa tidak cukup. Di sisi lain, Marcus Aurelius mengajarkan kita untuk melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, tanpa hiasan, tanpa berlebihan, dan tanpa drama yang tidak perlu. Disinilah stoicisme menjadi jangkar yang kuat bagi kita. Ia tidak menghilangkan rasa sakit, tetapi mencegah pikiran kita mengubahnya menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari realitas yang ada. Diam itu sendiri tidak memiliki suara. Siapa yang menaruh makna di dalamnya?
kita sendirilah yang melakukannya. Ketidakhadiran respon dari orang lain tidak selalu berarti penolakan. Kadang-kadang, itu hanya sebuah cermin yang memantulkan diri kita sendiri. Cermin tidak pernah menunjukkan yang lain, ia hanya mencerminkan diri kita kepada diri kita sendiri. Keheningan itu menelanjangi ketidakamanan kita, kebutuhan akan persetujuan, ketakutan akan ketidakcukupan, dan kecemasan untuk mengisi kekosongan yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain, dan tidak ada seorang pun yang bisa mengisinya. Ketika kita berhadapan dengan hal ini, diam dengan tatapan itu bisa menjadi racun yang meracuni pikiran kita. Namun, jika kita mampu mengubah perspektif kita, keheningan itu bisa menjadi obat yang menyembuhkan. Bayangkan sebuah pohon ek yang berdiri tegak di atas bukit selama bertahun-tahun. Pohon itu memberi keteduhan, menjadi tempat berteduh, dan memberikan dukungan bagi burung-burung yang hinggap. Namun, ketika burung-burung itu pergi, itu bukan karena pohon ek itu telah tumbang, melainkan karena siklus alam yang berubah. Dan sisa-sisa dari pohon ek itu tidak berdoa untuk kembali ke keadaan semula, tidak berusaha mengubah apa yang ada demi untuk menyenangkan siapapun. Ia tetap berdiri teguh karena memahami bahwa nilainya terletak pada akarnya, bukan pada apa yang datang dan pergi. Anda pun bisa melakukan hal yang sama. Anda bisa berhenti berlari mengejar sesuatu yang telah pergi. Anda bisa pergi untuk meminta penjelasan yang mungkin tidak akan pernah datang. Anda akhirnya bisa menerima bahwa tidak semua ketidakhadiran adalah sebuah serangan, dan tidak setiap keheningan adalah sesuatu yang bersifat pribadi. Marcus Aurelius pernah berkata, "Terimalah apapun yang tiba terjalin dengan benang akal dan alam." Terkadang, orang yang pergi merasa bingung, kewalahan, dan sedang berjuang melawan perang batin mereka sendiri. Terkadang, mereka hanya memutuskan untuk mengambil jalan di mana mereka merasa tidak lagi cocok. Dan ya, itu menyakitkan. Rasa sakit itu bisa sangat mendalam, tetapi rasa sakit tersebut bukanlah bukti bahwa Anda telah kehilangan keberanian. Itu hanya pengingat bahwa Anda perlu kembali kepada diri sendiri. Anda memiliki dua pilihan: terpuruk dalam rasa sakit akibat ketidakhadiran, atau berkembang dalam ruang yang ditinggalkannya. Gunakan kekosongan itu sebagai alasan untuk terus menderita, atau sebagai tanah yang subur untuk tumbuh dalam keheningan. Jika diam menyingkapkan siapa diri Anda, lalu apa yang harus dilakukan? Tunjukkan kekuatan Anda. Buktikan bahwa Anda tidak perlu membungkuk untuk diterima, atau merusak diri sendiri agar terlihat oleh orang lain. Ungkapkan bahwa sudah saatnya untuk berhenti mengemis remah-remah emosional, dan mulai membangun kedamaian batin Anda sebagai prioritas, bukan sebagai rencana darurat. Pelajaran Stoik tidak mengajarkan kita untuk mengabaikan apa yang menyakitkan, tetapi untuk tidak menyerahkan kehidupan emosional kita kepada seseorang yang tidak lagi ingin berjalan bersama kita. Keheningan orang lain tidak mendefinisikan siapa diri Anda, tetapi cara Anda menanggapi keheningan itu, itulah yang sebenarnya membentuk diri Anda. 2. Tidak seorang pun menentukan nilai Anda. Apakah Anda pernah merenungkan mengapa ketidakpedulian seseorang bisa begitu menyakitkan? Mengapa pesan yang diabaikan, tatapan curiga, atau bahkan keheningan dari seseorang bisa melucuti senjata batin Anda? Mungkin jawabannya lebih sederhana daripada yang Anda bayangkan. Anda telah menyerahkan harga diri Anda kepada orang lain, dan sekarang Anda hidup seolah-olah menjadi raja dari sesuatu yang sepenuhnya di luar kendali Anda. Ketika orang tersebut merespons, Anda merasa seolah-olah hidup kembali. Namun, ketika Anda diabaikan, rasanya seperti Anda tidak ada lagi. Dengan setiap ketidakhadiran itu, Anda mengosongkan diri Anda sedikit demi sedikit, bukan karena orang tersebut telah mengambil sesuatu dari Anda, tetapi karena Anda telah menaruh terlalu banyak harapan dan pengertian di dalamnya. Identitas Anda, validasi Anda, cerminan diri Anda. Dalam ajaran kaum Stoik, hal ini disebut sebagai perbudakan emosional. Ini adalah konsep yang menunjukkan bahwa kedamaian batin Anda bergantung pada faktor-faktor eksternal yang tidak berada di bawah kendali Anda. Nilai diri Anda ditentukan oleh apa yang dipikirkan, dilihat, atau dikatakan orang lain tentang Anda. Namun, ada kebenaran yang sangat membebaskan di sini.
Tak seorang pun dapat menentukan nilai diri Anda, kecuali diri Anda sendiri. Seperti yang ditulis oleh Epictetus, selama Anda bergantung pada persetujuan orang lain, Anda akan hidup seperti seorang budak. Dan tidak masalah jika rantai itu terbuat dari kata-kata atau kesunyian. Yang mengikat Anda bukanlah orang lain, tetapi seberapa berharganya Anda menurut penilaian diri sendiri ketika seseorang memperhatikan Anda. Cobalah untuk memikirkan hal ini lebih dalam. Bayangkan Anda memasuki sebuah ruangan yang dipenuhi orang-orang. Jika pikiran Anda terlatih untuk mencari penerimaan, Anda mulai memindai lingkungan sekitar dengan cermat. Apakah mereka melihat ke arah saya? Apakah penampilan saya cukup baik? Apakah cara saya berbicara sudah tepat? Apakah saya tersenyum terlalu banyak? Apakah Anda berperilaku layaknya produk yang dipajang, menunggu untuk dinilai, mencari validasi akan keberadaan Anda melalui refleksi yang diberikan oleh orang lain? Sekarang, bayangkan Anda memasuki ruangan yang sama dengan mentalitas yang lebih tegas dan yakin. Anda tahu siapa diri Anda sadar akan apa yang Anda miliki di dalam diri, dan Anda tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Langkah Anda mantap, suara Anda jelas, dan tindakan Anda penuh kebajikan. Dan itu sudah cukup. Marcus Aurelius, meskipun ia memimpin sebuah kekaisaran yang dikelilingi oleh perang dan pengkhianatan, pernah menulis, "Ketenangan yang sempurna terjadi ketika Anda berhenti mencoba untuk menyenangkan orang lain dan mulai hidup sesuai dengan alasan." Namun, sejak kita masih kecil, kita diajarkan untuk selalu berusaha tampil di depan. Kita belajar bahwa siapa yang mendapatkan lebih banyak tepuk tangan dianggap lebih berharga daripada mereka yang tidak perlu berjuang lebih keras, mencari lebih banyak, atau menyesuaikan diri dengan harapan orang lain. Kebohongan ini membuat kita merasa nyaman di dunia ini. Karena semakin Anda meragukan diri sendiri, semakin banyak Anda terjebak dalam pencarian akan penampilan, performa, dan persetujuan. Harga diri yang sejati, menurut ajaran Stoik, lahir ketika Anda berhenti mengukur nilai diri Anda dengan tolok ukur orang lain dan mulai bertanya pada diri sendiri. Pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam, seperti, apakah apa yang saya lakukan itu benar atau sekadar diterima? Apakah keputusan ini membuat saya lebih kuat atau lebih sesuai dengan diri saya yang sebenarnya? Apakah saya memilih untuk diam demi mencari persetujuan? Atau apakah saya berani mengatakan kebenaran? Kebebasan bukan berarti bersikap acuh tak acuh terhadap semua orang. Ini lebih tentang kesetiaan kepada diri sendiri. Meskipun hal ini mungkin mengorbankan tepuk tangan dan kekaguman dari orang lain, ada kepuasan luar biasa saat Anda bisa melihat ke cermin dan mengetahui bahwa Anda merasa damai dengan diri sendiri, meskipun tidak ada orang lain yang mengakui keberadaan Anda. Epictetus menyarankan sebuah latihan sederhana. Ketika seseorang mengabaikan Anda, tanyakan pada diri sendiri, apa yang dikatakan ini tentang diri saya? Jawabannya adalah, tidak ada, tetapi itu mengatakan segalanya tentang orang lain. Karena ketika Anda memperkuat pendapat Anda sendiri tentang diri Anda, pendapat orang lain akan menjadi kebisingan belaka di latar belakang. Anda tidak perlu lagi mencari pengakuan dari orang lain karena Anda sudah tahu nilai diri Anda. Dan itulah yang dinamakan kebebasan. Itulah martabat, itulah harga diri sejati yang tumbuh dalam keheningan, tetapi tetap menjaga semua yang Anda adalah, bahkan ketika dunia di luar tetap diam. 3. Berlatihlah untuk melepaskan diri secara emosional tanpa kehilangan kemanusiaan. Pernahkah Anda merasakan bagaimana ketika Anda berusaha memegang sesuatu dengan begitu kuatnya sehingga Anda justru menghancurkannya? Itulah pengalaman yang dialami oleh banyak orang dalam hubungan mereka. Semakin besar ketakutan akan kehilangan, semakin keras mereka berusaha untuk mengendalikan situasi. Semakin mereka ingin seseorang tetap berada di sisi mereka, semakin itu terasa menyesakan. Tanpa disadari, mereka mengubah cinta yang seharusnya indah menjadi sebuah penjara, dan kehadiran orang lain menjadi sebuah ketergantungan yang sulit dilepaskan. Masalah sebenarnya bukanlah cinta itu sendiri, tetapi ketakutan yang tersembunyi dalam keterikatan yang tidak sehat. Seneca pernah berkata,
Perbudakan terbesar adalah ketergantungan emosional terhadap apa yang tidak bisa kita kontrol. Inilah yang sebenarnya menciptakan ikatan yang tidak sehat. Mereka mengubah orang lain menjadi sumber keamanan, seakan-akan hanya ada kedamaian selama orang itu berada di dekat mereka. Namun, kehidupan, layaknya lautan, memiliki ritme dan kecepatan yang unik bagi setiap individu. Mengemis untuk ketenangan hanya akan membuang waktu. Anda harus belajar untuk berenang dengan arus kehidupan yang ada. Epictetus, yang sepanjang hidupnya kehilangan kebebasan dan segala barang materialnya, mengajarkan, jangan berpura-pura bahwa peristiwa terjadi sesuai keinginan Anda. Jika tidak, inginkan hal-hal tersebut terjadi sebagaimana mestinya dan hidupmu akan damai. Ini bukanlah sikap dingin, melainkan sebuah kebijaksanaan emosional yang dalam. Anda bisa memberikan diri Anda sepenuhnya kepada orang lain. Anda bisa setia, hadir, dan jujur. Namun, ingatlah bahwa orang lain juga dapat pergi. Terkadang, perpisahan bukanlah tanda kegagalan Anda, melainkan perjalanan hidup yang membawa setiap orang ke arah yang berbeda, seperti berteriak pada musim gugur agar daun-daun tidak jatuh. Lalu, bagaimana cara melepaskan tanpa menjadi tidak manusiawi? Bagaimana agar kita tidak mengeraskan hati dan bisa membebaskan diri dari keterikatan yang menyakitkan? Bayangkan Anda memegang segenggam pasir di tangan Anda. Jika Anda menekan dengan kuat, pasir itu akan lepas dan jatuh. Namun, jika Anda memegangnya dengan telapak tangan terbuka, pasir tersebut akan tetap di sana. Begitulah cara kerja kasih sayang. Semakin Anda mencoba untuk mengendalikan, semakin Anda akan kehilangan. Sebaliknya, semakin banyak kebebasan yang Anda tawarkan kepada orang lain, semakin kuat ikatan yang terbentuk. Melepaskan bukan berarti meninggalkan, bukan pula berarti menutup hati Anda atau berpura-pura mengabaikan apa yang ada. Melepaskan berarti membiarkan realitas ada apa adanya, dan tetap menemukan kedamaian di dalam diri Anda. Marcus Aurelius menulis, "Terimalah tanpa kesombongan, lepaskanlah tanpa keterikatan." Frasa ini merangkum kekuatan cinta yang dilandasi kedewasaan. Karena siapapun yang mencintai dengan tulus, mencintai tanpa memiliki, mencintai dengan cara membiarkan, dan menyukai kenyataan bahwa orang lain bebas untuk memilih, walaupun mereka tetap memilih untuk tinggal. Praktik keterpisahan emosional yang diajarkan oleh Stoik membutuhkan 3 pengingat harian yang harus kita ingat. Pertama, tidak ada seorang pun yang menjadi milik Anda, baik orang lain maupun diri Anda sendiri, baik saat-saat indah maupun janji-janji yang telah dibuat. Kedua, tidak ada yang dijamin dalam hidup ini. Segala sesuatu dapat berubah, dan meskipun demikian, kedamaian Anda tidak perlu terganggu. Dan ketiga, Anda harus menyadari bahwa Anda sudah lengkap. Apa yang datang dalam hidup Anda tidak akan membuat Anda menjadi tidak lengkap. Ya, mungkin sangat menyakitkan ketika seseorang yang Anda cintai pergi meninggalkan Anda. Tetapi bagaimana Anda menghadapi rasa sakit itu akan menunjukkan kekuatan dan karakter Anda. Anda bisa memilih untuk tenggelam dalam ratapan dan kesedihan, atau Anda dapat menggunakan ruang yang terbuka itu untuk tumbuh, untuk bernapas, dan untuk membangun kembali diri Anda. Anda akan menemukan bahwa Anda bisa merasakan diri Anda sendiri sebagai individu yang utuh, bahkan ketika Anda sendirian. Khalil Gibran pernah menulis, "Jika Anda mencintai seseorang, bebaskan dia. Jika dia kembali, itu milik Anda. Jika tidak, itu tidak pernah terjadi." Ini bukanlah sekadar frasa romantis, melainkan kunci untuk menemukan kebebasan sejati. Karena mereka yang mengikat orang lain dengan ketakutan tidak pernah membangun ikatan yang tulus, melainkan menciptakan penangkaran yang membatasi. Cinta dalam pandangan Stoik tidak pernah identik dengan ketergantungan, tetapi selalu berhubungan dengan kebajikan. Ini adalah tentang memberi tanpa menuntut, untuk hadir tanpa menghilangkan diri sendiri, dan merasa utuh, bahkan ketika seseorang yang Anda cintai tidak ada di samping Anda. Ketika Anda mempelajari konsep ini, hubungan yang tetap ada dalam hidup Anda tidak perlu ditakuti, tetapi harus dirayakan, karena itu adalah hubungan yang sejati. Apa yang sejati tidak perlu dipegang erat. Anda hanya perlu merasa bebas, seperti yang seharusnya Anda rasakan.
4. Belajarlah untuk berkomunikasi dengan bijaksana, bukan sekadar bereaksi. Seringkali, banyak perkelahian dan konflik yang Anda alami dalam hidup ini tidak muncul dari apa yang diucapkan, melainkan dari cara Anda merespons. Konflik tersebut seringkali lahir dari nada suara, dari terburu-buru, dan dari panasnya emosi yang menggebu-gebu. Berapa kali dalam hidup Anda merasa menyesal setelah mengatakan sesuatu yang muncul dari kemarahan? Berapa kali Anda mengirimkan pesan, dan setelah itu ingin segera menghapus semuanya? Reaksi adalah sesuatu yang mudah dilakukan, tetapi memberikan jawaban dengan bijak adalah sebuah keputusan yang lebih sulit dan lebih kuat. Dalam pandangan Stoik, bahasa dipandang sebagai perluasan dari pikiran. Berbicara bukan hanya sekadar mengekspresikan diri, tetapi juga merupakan cerminan dari siapa yang mengendalikan hidup Anda. Apakah itu akal sehat atau emosi yang mendominasi? Marcus Aurelius pernah menulis, "Jika seseorang menyinggungmu, tanyakan pada dirimu, apakah ini benar? Jika iya, perbaiki dirimu. Jika tidak, abaikan saja." Tindakan ini tampak sederhana, tetapi sebenarnya sangat revolusioner. Dengan mengadopsi pendekatan ini, alih-alih terjebak dalam kemarahan, Anda memberikan jeda, merenungkan pertanyaan, dan memilih untuk bertindak dengan kesadaran. Inilah yang membedakan antara mereka yang menjadi budak dari reaktivitas mereka sendiri dan mereka yang memiliki kendali atas diri mereka sendiri. Bayangkan ada seseorang yang mengabaikan Anda, menuduh Anda, atau bahkan memprovokasi Anda. Pada awalnya, reaksi alami Anda mungkin adalah membela diri, merespons dengan emosi, dan melawan balik. Namun, pikiran yang terlatih dalam filsafat Stoik tidak akan terlibat dalam pertarungan yang didasarkan pada dorongan hati. Sebaliknya, Anda akan berhenti sejenak, bernapas dalam-dalam, dan bertanya pada diri sendiri, apakah pantas untuk menyerahkan kedamaian saya demi perang ini? Seneca memberikan metafora yang sangat kuat mengenai hal ini. Ia mengatakan bahwa ketika seekor anjing menggonggong kepada Anda memiliki dua pilihan. Anda bisa berjongkok dan menggonggong kembali, atau Anda bisa memilih untuk menjaga martabat Anda. Ketika Anda bereaksi dengan cara yang sama seperti provokasi tersebut, pada praktiknya, Anda seakan-akan berjongkok dan menggonggong. Namun, ketika Anda memilih untuk menanggapi dengan sengaja, atau bahkan memilih untuk tidak merespons sama sekali, Anda mengambil kendali atas kehidupan emosional Anda dan memimpin situasi tanpa kehilangan postur tubuh Anda. Seneca juga menulis, "Tidak ada yang menunjukkan kebesaran yang lebih besar daripada jiwa yang tenang di tengah kekacauan. Kebesaran yang sesungguhnya bukan terletak pada memenangkan sebuah diskusi, melainkan dalam menjaga integritas diri ketika semua orang di sekitar Anda kehilangan akal sehat mereka." Namun, mencapai ketenangan ini tidak dapat dilakukan dalam semalam. Hal ini membutuhkan latihan yang konsisten. Kaum Stoik meninggalkan kita dengan 3 pilar komunikasi yang bijaksana. Pertama, berhentilah sejenak sebelum memberikan tanggapan. Ketika dorongan untuk bereaksi muncul, berhentilah sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan tanyakan pada diri Anda, apakah ini akan berkontribusi pada kedamaian atau justru akan memicu konflik? Diam terkadang lebih kuat daripada kata-kata. Mengendalikan diri dan tidak bereaksi adalah bentuk pengendalian diri yang tertinggi. Kedua, gunakanlah kata-kata Anda sebagai jembatan, bukan sebagai senjata. Alih-alih berusaha mengubah orang lain, ubahlah diri Anda sendiri. Dengarkan dengan saksama agar Anda bisa berbagi apa yang Anda rasakan tanpa menghakimi orang lain. Nada suara dapat mengubah segalanya, dan kedewasaan terletak dalam membangun koneksi, bukan dalam memenangkan argumen. Dan yang terakhir, lebih banyaklah mendengarkan daripada berbicara. Terkadang, orang di depan Anda hanya ingin didengar, bukan untuk menang, bukan untuk bertarung. Ketika Anda mendengarkan dengan tenang, Anda melucuti senjata serangan sebelum serangan itu terjadi. Ini bukan tentang menelan semua yang diucapkan, tetapi memilih dengan bijak apa yang benar-benar layak untuk mendapatkan jawaban dari Anda. Tidak semua tindakan memerlukan reaksi, tidak semua pelanggaran pantas mendapatkan tanggapan,
dan tidak semua anjing yang menggonggong layak mendapatkan perhatian Anda. Ingatlah metafora dari Seneca. Anda tidak perlu berjongkok dan menggonggong setiap kali seseorang menggonggong. Anda bisa tetap tegas dan tenang, bersikap jelas dan baik. Anda bisa mempertahankan posisi Anda tanpa kehilangan kedamaian. Ketika seseorang berusaha menggoyahkan stabilitas Anda dengan kata-kata kasar, dengan keheningan yang dingin, atau dengan tatapan penghinaan, ingatlah bahwa Anda tidak berada di sana untuk membuktikan sesuatu kepada siapapun. Anda ada di sana untuk mempraktikkan filosofi hidup Anda. Berbicara dengan kebijaksanaan berarti menahan diri dari keinginan untuk bereaksi. Ini menunjukkan bahwa bahkan di tengah kebisingan, Anda mampu menciptakan ruang di dalam diri Anda, di mana keheningan dapat berkuasa. Diam yang dimaksud bukan berarti kelalaian atau ketakutan, melainkan sebuah domain. Dan dalam konteks stoik, domain ini bukanlah untuk membungkam orang lain, melainkan untuk berhenti menjadi budak dari diri sendiri. 5. Temukan kembali tujuan batin Anda. Penyembuhan sejati datang dari dalam diri kita sendiri. Ada rasa sakit yang sering kali sunyi, yang hampir tidak terlihat oleh siapapun di sekitar kita. Ini adalah saat-saat ketika Anda merasa tidak terlihat, bahkan ketika Anda dikelilingi oleh orang-orang. Saat-saat di mana Anda menyadari bahwa kehadiran Anda tidak mengubah apapun, dan ketidakhadiran Anda tidak mengganggu siapapun. Rasa sakit ini sangat mendalam, dan biasanya muncul ketika Anda telah kehilangan sesuatu yang sangat penting bagi jiwa Anda. Tujuan batin Anda. Namun, bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa tujuan itu bukanlah sesuatu yang bisa Anda temukan di luar diri Anda? Bukanlah seseorang, bukan gelar, bukan pula validasi atau pengakuan dari orang lain. Tujuan sejati itu lahir ketika Anda berhenti mencari keluar dan mulai mengenang siapa diri Anda yang sebenarnya di dalam. Marcus Aurelius, seorang filsuf yang memiliki dunia di kakinya, pernah menulis untuk dirinya sendiri. Jangan buang waktu lagi mendiskusikan seperti apa seharusnya orang baik. Jadilah satu. Inilah inti dari tujuan filosofi stoik. Hiduplah sesuai dengan kodratmu dengan kebajikan, hati nurani, dan keberanian, bahkan ketika Anda berada di dalam kesendirian, bahkan ketika tidak ada pengakuan, jawaban, atau hadiah yang datang kepada Anda. Epictetus, seorang filsuf stoik yang terkenal, hanya memperoleh kebebasan setelah mencapai usia 30 tahun. Sebelumnya, dia mengalami berbagai penyiksaan fisik dan penghinaan. Namun dia berkata, "Jika Anda ingin menjadi tak terkalahkan, jangan bergantung pada apapun yang tidak berada di bawah kendali Anda. Dan ingatlah bahwa tujuan Anda 100% berada di bawah kendali Anda." Tujuan hidup Anda tidak tergantung pada penerimaan orang lain, tidak tergantung pada kehadiran orang-orang di sekitar Anda. Tujuan hidup Anda sangat bergantung pada sesuatu yang hanya bisa Anda lakukan. Kembali kepada diri Anda sendiri. Apakah Anda ingin tahu apa sebenarnya tujuan Anda? Jangan menunggu pencerahan ilahi yang datang dari luar. Amati saat-saat di mana waktu seolah menghilang, situasi-situasi di mana Anda bertindak dengan integritas, bahkan ketika Anda sendirian. Hal-hal yang akan Anda lakukan bahkan jika Anda tidak menerima pengakuan dari orang lain. Ini bukanlah kebetulan, tetapi kompas yang menunjukkan arah. Karena tujuan bukanlah takdir yang sudah ditentukan, tetapi arah yang Anda pilih. Ini adalah tentang menjalani setiap hari sesuai dengan apa yang Anda percayai dan hargai. Rasa sakit karena diabaikan akan berkurang ketika Anda memahami bahwa Anda tidak ada di sini untuk dilihat oleh orang lain. Anda di sini untuk hidup dengan kebenaran. Dan kebenaran itu terkadang berdiam dalam keheningan yang dalam. Seneca, seorang filsuf stoik lainnya, pernah berkata, "Masalahnya bukanlah kita memiliki sedikit waktu, tetapi kita kehilangan banyak hal. Kerugian terbesar adalah menghabiskan waktu bertahun-tahun mengejar pengakuan dari orang-orang yang tidak melihat Anda. Padahal kenyataannya adalah Anda harus belajar untuk melihat diri Anda sendiri. Anda mungkin bisa sendirian, diabaikan, dalam keheningan mutlak, dan tetap berada di jalur yang benar. Karena hidup itu lebih kaya daripada apa yang paling berisik.
Hidup adalah tentang menemukan makna dalam hal-hal yang paling sederhana. Anda telah mencapai titik ini di hidup Anda, dan itu bukanlah hal yang kecil. Mungkin Anda pernah melewati masa-masa di mana Anda merasa tidak berharga, bahwa ketidakhadiran Anda tidak berarti, atau bahwa diamnya orang lain adalah akhir dari cerita hidup Anda. Namun sekarang Anda mulai mengerti, keheningan bisa menjadi awal yang baru. Di atas segalanya, Anda harus belajar bahwa tujuan Anda tidak bergantung pada siapapun. Ini adalah keputusan internal yang dibangun dari pilihan-pilihan sehari-hari, dengan keheningan yang tegas dan kehadiran yang sadar. Mulai hari ini, pilihlah untuk hidup dengan makna. Pilihlah pikiran-pikiran yang memperkuat diri Anda. Pilihlah sikap yang menghubungkan Anda kembali dengan siapa Anda yang sebenarnya. Pilihlah jalur yang tidak menjauhkan Anda dari diri sendiri. Anda tidak lagi membutuhkan perhatian dari siapapun, karena ketika Anda mampu melihat diri Anda sendiri dengan jelas, dunia pun mulai melihat Anda dengan cara yang sama. Jika ada seseorang yang pergi dari hidup Anda, biarkan mereka pergi dengan damai. Anda tidak bergantung pada siapapun untuk mengetahui bahwa diri Anda berharga. Nilai Anda tidak akan berkurang seiring bertambahnya usia atau ketidakhadiran orang lain dalam hidup Anda. Tingkatkan kehadiran dalam diri Anda. Tuhan sudah memberitahukan kepada Anda, jadi begitu Anda mulai percaya pada diri sendiri, Anda akan mengetahui cara untuk hidup dengan sepenuh hati. Dan mungkin itu adalah langkah selanjutnya yang perlu Anda ambil. Bukan meminta perhatian orang lain, tetapi menumbuhkan kepercayaan dalam diri Anda. Keyakinan bahwa bahkan dalam keheningan, bahkan ketika Anda sendirian, Anda bisa hidup dengan kesempurnaan yang Anda impikan. 6. Tutup siklus dengan harga diri. Dalam perjalanan hidup ini, kita seringkali dihadapkan pada berbagai cerita yang tidak selalu berakhir dengan titik. Sebagian dari cerita tersebut mungkin berlarut-larut dalam keheningan, diwarnai oleh jawaban yang tak kunjung datang, sikap-sikap yang terus diulang, serta kehadiran orang-orang yang terjebak dalam ketidakpastian. Semua ini dapat menjadi lebih menyakitkan dibandingkan dengan perpisahan yang dilakukan secara langsung. Ketika seseorang pergi tanpa sepatah kata pun, yang tersisa bukanlah sebuah akhir yang jelas, melainkan keraguan yang menghantui. Ada saat-saat di mana berpegang teguh pada harapan menjadi lebih menyakitkan daripada menerima kenyataan. Pada titik inilah kita perlu belajar untuk menutup siklus tersebut, meskipun orang lain mungkin meninggalkan pintu sedikit terbuka. Kaum Stoik memahami bahwa banyak dari penderitaan yang dialami manusia berasal dari penolakan terhadap kenyataan yang telah terjadi. Epictetus, seorang filsuf Stoik, pernah berkata, "Kebebasan adalah menerima apa yang tidak dapat Anda kendalikan." Dalam hidup, kita tidak memiliki kendali atas keputusan orang lain, apakah mereka memilih untuk tinggal, menanggapi kita, atau menghargai nilai yang kita miliki. Namun, yang dapat dan harus kita kendalikan adalah cara kita memilih untuk melangkah maju. Menutup siklus dengan bermartabat bukanlah tindakan meremehkan apa yang telah terjadi. Sebaliknya, itu adalah ungkapan rasa syukur atas segala hal yang telah diberikan kepada kita. Pembelajaran dari pengalaman-pengalaman yang menyakitkan, dan keputusan untuk tidak terjebak dalam penantian yang tak berujung. Menutup siklus bukanlah tentang mereduksi diri kita menjadi ketidakhadiran orang lain. Kita tidak memerlukan penjelasan untuk membebaskan diri kita dari belenggu masa lalu. Yang kita butuhkan adalah keputusan bulat bahwa kedamaian kita tidak lagi tergantung pada jawaban yang mungkin tidak akan pernah datang. Bayangkan sebuah api yang menyala. Ia tidak mati secara tiba-tiba, tetapi menghilang perlahan-lahan, melemah hingga hanya menyisakan bara api yang redup. Banyak di antara kita yang bersikeras untuk meniupnya, memohon agar api itu menyala kembali, berusaha menghidupkan kembali sesuatu yang sudah tidak lagi berkobar. Namun, tindakan yang paling bijaksana adalah menggunakan bara api terakhir itu untuk menyalakan cahaya baru, yang bersinar ke dalam diri kita, dan tidak hanya menerangi dunia luar. Marcus Aurelius, seorang kaisar dan filsuf, pernah menulis, "Segala sesuatu yang terjadi adalah adil. Jika tidak, hal ini tidak akan terjadi." Penerimaan yang sejati bukanlah bentuk kepasifan, melainkan kekuatan yang matang dan penuh kebijaksanaan.
Ini adalah kemampuan untuk mengenali bahwa ada pintu-pintu tertentu yang perlu ditutup, bukan karena kemarahan, tetapi dengan kedewasaan, bukan dengan kebencian, tetapi dengan kejelasan yang jernih. Menutup siklus adalah sebuah tindakan cinta terhadap diri sendiri. Ini adalah saat di mana kita berhenti bertanya, "Mengapa mereka melakukan ini kepada saya?" dan mulai beralih untuk bertanya, "Apa yang dapat saya lakukan untuk diri saya mulai sekarang?" Jangan membebani keheningan orang lain sebagai utang yang harus dilunasi. Jangan memperpanjang hubungan yang telah berakhir hanya karena rasa takut kehilangan. Dan yang terpenting, jangan biarkan masa lalu yang telah berlalu tetap hidup tanpa jiwa. Tutup siklus tersebut, ambil napas dalam-dalam, dan mulailah lagi. Karena memulai kembali dengan bermartabat adalah salah satu tindakan paling kuat dari seseorang yang memilih untuk hidup dengan kebenaran dan integritas. Ini adalah langkah menuju kebebasan sejati, di mana kita bisa melangkah ke depan dengan percaya diri dan harapan yang baru. 7. Percayalah pada kebajikan hidup. Ada satu jenis keputusasaan yang muncul ketika Anda terperangkap dalam keyakinan bahwa segala sesuatu yang dapat membawa kebahagiaan kepada Anda hanya terletak pada satu jalan, satu orang, satu pekerjaan, atau satu jawaban yang tampaknya tak kunjung datang. Dalam keadaan seperti ini, Anda berpegang erat, bersikeras, dan terus-menerus mengejar apa yang Anda inginkan. Namun, semakin keras Anda memaksakan diri, semakin terasa seolah-olah hidup ini menutup diri, seolah-olah Anda sedang menjalani hukuman yang tidak berkesudahan. Akan tetapi, kenyataannya justru sebaliknya. Hidup tidak sedang melawan Anda. Sebaliknya, hidup mengundang Anda untuk melepaskan, memberi ruang, dan percaya. Ketika Anda terikat pada gagasan bahwa hanya ada satu cara untuk mencapai kebahagiaan, satu akhir yang manis yang mungkin terjadi, atau satu hubungan yang sempurna, Anda seringkali melupakan sesuatu yang sangat penting. Kehidupan ini sebenarnya sangat murah hati, tetapi ia membutuhkan ruang untuk menunjukkan kepada Anda keajaiban yang bisa terjadi. Bayangkan seorang anak kecil yang memegang balon dengan sangat erat. Begitu takut kehilangan sehingga dia akhirnya meledakkan balonnya itu. Itulah yang sering kita lakukan dengan mimpi, harapan, dan keinginan kita. Kita memerasnya dengan urgensi yang mendalam sehingga kita terjebak dalam kemungkinan-kemungkinan yang lebih ringan, dalam fluiditas, dan peluang baru yang bisa muncul. Hidup tidaklah langka. Apa yang terkadang langka adalah keyakinan kita pada hidup itu sendiri. Marcus Aurelius pernah menulis, "Segala sesuatu yang terjadi terjalin dengan benang akal budi dan alam. Terima dan lanjutkan maju." Namun, menerima bukan berarti menyerah. Itu adalah kemampuan untuk melihat kerugian tanpa menciptakan narasi tentang ketidakadilan. Ini adalah tentang berhenti bersikeras pada pintu yang telah tertutup rapat. Perlu diingat, meskipun menyakitkan untuk melihat sesuatu berakhir, ada ribuan jalan yang belum Anda ketahui, yang terhalang hanya karena Anda fokus pada satu kemungkinan. Percayalah, apa yang hilang dapat membuka kembali ruang untuk hal-hal yang belum pernah Anda bayangkan sebelumnya. Berapa kali dalam perjalanan hidup Anda, sesuatu yang tampak seperti akhir justru berakhir menjadi awal yang baru? Putus cinta yang membuat Anda tumbuh dan belajar, pemecatan yang membawa Anda ke arah yang lebih baik, atau kehilangan yang memaksa Anda untuk kembali menemukan diri Anda sendiri. Hidup memiliki cara yang aneh dalam merawat kita. Terkadang, hidup menyelamatkan Anda dari apa yang Anda kira adalah cinta sejati, tetapi hanya bisa terungkap kepada mereka yang mau melepaskan, kepada mereka yang berhenti mengejar apa yang tidak akan kembali, dan kepada mereka yang memutuskan untuk melepaskan kendali serta percaya bahwa hidup akan mengalir dengan sendirinya. Seneca pernah berkata, "Hidup itu seperti sungai. Siapa yang mencoba berenang melawan arus akan tenggelam, tetapi siapapun yang belajar untuk mengalir dengannya akan menemukan pemandangan yang tidak pernah Anda bayangkan akan Anda capai." Anda tidak perlu memahami semuanya sekarang, dan Anda juga tidak perlu memiliki semua jawaban. Namun Anda bisa mengambil langkah kecil menuju kepercayaan. Percayalah pada hal-hal yang tidak diketahui, dan apa yang akan datang, jika memang untuk Anda, akan menemukan jalannya.
Hidup bukanlah ujian di mana segala sesuatunya sudah ditentukan dan Anda bisa melakukan kesalahan. Ini adalah ladang yang subur, dan apa yang tampak kosong hari ini mungkin adalah ruang yang tepat yang Anda butuhkan untuk menabur sesuatu yang baru. Maka, jika sebuah pintu tertutup, jangan berusaha memaksanya terbuka. Jika seseorang pergi, jangan merendahkan diri untuk meminta kembali. Jika sebuah siklus telah berakhir, jangan paksakan diri Anda untuk tetap terjebak di dalamnya. Percayalah pada kebaikan hidup, dan sementara hidup mengatur ulang hal-hal yang tidak terlihat, lakukan bagian Anda. Tetaplah hadir, tegas, dan terbuka. Karena kelimpahan tidak akan menghampiri hati yang terlalu sibuk bertanya-tanya tentang apa yang telah terjadi. Kelimpahan datang kepada mereka yang percaya, dan mereka yang percaya akan makmur. Tuliskan di kolom komentar, "Saya percaya pada waktu kehidupan." Dan jika pesan ini membawa kedamaian bagi Anda, bagikanlah kepada seseorang yang masih terjebak dalam masa lalu. Terkadang, yang kita butuhkan hanyalah untuk melangkah maju, yang berarti melepaskan dan percaya. Jika Anda belum berlangganan, silakan berlangganan, beri suka, dan aktifkan notifikasi agar kita dapat terus belajar bersama. Terima kasih telah menonton.